call is now being recorded. Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan membahas tentang TO reguler 2 untuk matematika di kelas 9 SMP. Kita mulai dari soal nomor 1. Di situ yang ditanyakan adalah nilai dari akar 300 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 81 ditambah akar 108 ditambah 648 pangkat 1/3 adalah titik. Berarti langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyederhanakan nilai-nilai akar dan perpangkatannya. Nah, di sini Mbak akan menyederhanakan akar-akarnya satu persatu. Untuk yang pertama adalah akar 300. Cara menyederhanakannya adalah kita cari dua bilangan, di mana bilangan pertama adalah bilangan kuadrat. Di sini Mbak pakai simbol B kuadrat. Sedangkan bilangan kedua adalah bilangan sisa yang mengikuti. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang terdekat dengan 300. Nah, yang memungkinkan adalah angka 100. Berarti 100 dikali berapa yang menghasilkan 300? Dikali 3. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Akar 100 sendiri nilainya adalah 10, sedangkan akar 3-nya tetap di dalam akar. Nah, sehingga akar 300 bisa disederhanakan menjadi 10 akar 3. Selanjutnya kita sederhanakan untuk 3 akar pangkat 3 dari 81. Maka 3-nya tetap kita urai atau kita sederhanakan bentuk dari akar pangkat 3-nya. Nah, kalau akar pangkat 3 artinya kita cari dua bilangan, di mana bilangan pertama itu adalah bilangan pangkat 3. Di sini Mbak simbolkan BP3. Kita cari bilangan pangkat 3 terdekat dan dikalikan sama satu bilangan lagi yang mengikuti. Berarti yang terdekat adalah 27. 27 dikali berapa menghasilkan 81? Dikali 3. Sehingga didapatkan 3. Jadi 3 yang di luar akarnya kita tulis ulang. Nah, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Berarti kita kalikan. Sedangkan 3-nya yang tersisa tetap di dalam akar seperti ini. Maka kita peroleh hasilnya 3 kali 3, 9. Akar pangkat 3 dari 3. Seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah akar 108. Nah, kita sederhanakan. Akar 108 akan sama dengan akar dari 36 dikali 3. Nah, akar 36 sendiri akan sama dengan 6. Akar 3-nya tetap. Maka inilah penyederhanaan dari 108. Sekarang yang terakhir, 648 pangkat 1/3. Nah, perlu kita ingat-ingat kembali, kalau pangkatnya bentuk pecahan maka akan jadi akar. Kalau penyebutnya 3, berarti akarnya akar pangkat 3 seperti ini. 648-nya ada di dalam akar. Sehingga didapatkan, nah ini tinggal kita sederhanakan, akar pangkat 3 dari 216 dikali 3. Sehingga diperoleh akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6 dan akar pangkat 3 tetap seperti ini. Nah, kalau kita sudah menyederhanakan semuanya dari akar ataupun pangkatnya, barulah kita susun ulang. Akar 300 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 81 ditambah akar 108 ditambah 648 pangkat 1/3 seperti ini. Nah, kita masukkan
Akar 300-nya 10 akar 3 dikurangi 9 akar pangkat 3 dari 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 6 akar pangkat 3 dari 3. Kita sederhanakan 10 akar 3 ditambah 6 akar 3, 16 akar 3 min 9, negatif 9 ditambah 6, karena di situ akarnya sama, akar pangkat 3. Berarti negatif 3 akar pangkat 3. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang A. Nah, seperti ini penyelesaian untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Bentuk sederhana dari A pangkat Z dikalikan C min A pangkat X dikalikan B pangkat Z plus X per C min A dikalikan pangkat X ditambah Y dikalikan B pangkat X dikalikan A pangkat 1 plus Z, di mana di dalamnya ada pangkat lagi, yaitu pangkat negatif. Sehingga untuk nomor 2, yang perlu kita lakukan adalah langkah pertamanya menyederhanakan nilai-nilai yang di dalam kurung, sehingga akan lebih mudah. Di sini Mbak akan tulis ya, tulis ulang soalnya. A pangkat Z C min A pangkat X, B pangkat Z plus X, dibagi dengan C min A pangkat X plus Y, B pangkat X, A pangkat 1 plus Z, pangkat min 1. Nah, sekarang kita kelompokkan A dengan A, B dengan B, C min A dengan C min A. Tujuannya apa? Biar bisa kita pakai sifat eksponen atau perpangkatan. Nah, di sini kita perlu ingat-ingat kembali. Yang perlu kita ingat adalah apabila ada perpangkatan, jadi A-nya sama, nah ini basisnya sama, kemudian perpangkatannya itu dibagi, maka jadinya akan dikurangi seperti ini. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, nilainya akan sama dengan A pangkat M min N. Sedangkan untuk sifat yang kedua adalah, misalkan ada A per B pangkat min 1, maka ini akan sama nilainya dengan A B-nya dibalik B per A, tapi pangkatnya jadi pangkat positif, yang awalnya negatif jadi positif. Nah, dua sifat dari eksponensial inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang kedua. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Oke, sekarang kita mulai. A pangkat Z, berarti kita sederhanakan dengan A pangkat 1 plus Z. Sehingga didapatkan, jadi A pangkat Z dikurangi A pangkat 1 plus Z. Maka diperoleh nilai A-nya bersisa 1 di bawah. Kemudian B pangkat Z plus X dikurangi X, berarti X-nya habis. Bersisa B pangkat Z. Nah, jadi kalau pembagian jadi pengurangan. Nah, ini X-nya bisa kita coret, Z-nya bisa kita coret. Nah, karena kita kurangi. Begitupun yang C min A. C min A pangkat X dibagi C min A pangkat X plus Y, berarti X-nya karena dikurangi habis. Sehingga bersisa atau hasilnya adalah C min A pangkat Y. Nah, seperti ini. Pangkat min 1-nya tetap. Kalau sudah ketemu bentuk sederhana dari nilai yang di dalam kurung, maka tinggal kita terapkan sifat yang kedua. Jadi tinggal kita balik. Supaya pangkatnya jadi positif, berarti B pangkat Z pindah jadi penyebut.
Sedangkan A dikali C min A pangkat Y pindah jadi pembilang di atas seperti ini. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Sorry ya, ini pangkat 1. Nah, jadi pangkatnya jadi positif. Nah, seperti ini. Atau kalau sudah pangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis angkanya. C min A pangkat Y per B pangkat Z. Sehingga jawabannya yang C, Caca. Oke, seperti ini penyelesaian untuk yang nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Jika bentuk sederhana dari akar 11 ditambah akar 120 adalah akar A ditambah akar B, dengan A kurang dari B, maka nilai dari B kuadrat min A kuadrat adalah titik-titik-titik. Nah, berarti langkah pertama, kita sederhanakan dulu. Nilai dari akar 11 ditambah akar 120. Langkah pertama kita sederhanakan akar 180-nya. Akar 11-nya tetap ditambah akar. Caranya sama seperti yang nomor 1 ya. Jadi 180-nya kita urai jadi 2 bilangan. Bilangan kuadrat terdekatnya 4 dikalikan 30. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan. Akar 11 ditambah akar 4, 2. Akar 30-nya biarkan di dalam akar tetap. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita uraikan. Pakai sifat akar. Jadi, kalau ada konsep atau kalau ada bentuk seperti ini, akar, kita bisa urai menjadi A plus B ditambah 2 akar A kali B, seperti ini. Jadi kita cari 2 angka, kalau dijumlah 11, kalau dikali 30. Nah, inilah konsep yang kita gunakan. Sehingga diperoleh akar, jadi akar 11 ditambah akar 120 sama dengan akar 11. Jadi kita cari 2 angka, kalau dijumlah 11, kalau dikali 30. Maka kita dapatkan 6 ditambah 5 ditambah 2 akar 6 kali 5. Seperti ini. Sehingga bisa kita uraikan pakai sifat akar, yaitu akar menjadi akar 6 ditambah akar 5 kuadrat. Pakai sifat akar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, akar dengan pangkat itu saling berlawanan. Sehingga bisa kita coret. Karena habis dibagi. Akar dengan pangkat itu saling berlawanan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita peroleh nilai dari akar 11 ditambah akar 120, bentuk sederhananya adalah akar 6 ditambah akar 5. Nah, karena A kurang dari B, berarti yang menjadi A adalah 5. A-nya 5 dan B-nya 6. Sehingga bisa kita cari yang ditanyakan. B kuadrat min A kuadrat akan sama dengan 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga diperoleh 36 dikurangi 25. Hasilnya adalah 11. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 3.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, suatu penelitian kasus COVID didapat data yaitu banyak orang yang terpapar selalu meningkat 2 kali lipat setiap 30 menit. Nah, ini kita tandain. Jadi, kita harus jeli terhadap soal-soal yang kita dapatkan. Kita tandain ya, 2 kali lipat setiap 30 menit. Oke, sebentar. Nah, biar kelihatan 2 kali lipat setiap 30 menit. Nah, jika mula-mula terdapat 8 orang yang terpapar dalam waktu T jumlah orang terpapar menjadi 512, maka nilai dari T sama dengan, berarti kita tulis dulu yang diketahui dari soal nomor 4 ini. Yang diketahui yang pertama adalah jumlah awal. Jumlah awalnya 8. Kemudian terpapar menjadi itu artinya jumlah akhir. Jumlah akhirnya 512. Nah, peningkatannya meningkat 2 kali lipat setiap 30. Nah, itu kita sebut peningkatan. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat setiap 30 menit, artinya per 30 menit. Nah, maka untuk menyelesaikannya atau mencari nilai T-nya, kita gunakan sifat eksponen. Jadi soal nomor 4 ini merupakan aplikasi dari eksponensial atau perpangkatan. Jumlah awal dikalikan peningkatan pangkat N didapatkan 512, karena ini hasil akhirnya. Sehingga diperoleh 2 pangkat N sama dengan 512 dibagi 8. Maka nilai dari 2 pangkat N sama dengan 64. Sehingga kita sederhanakan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6. Ketika basisnya sama, maka bisa langsung kita coret. Kita coret, sehingga didapatkan N sama dengan 6. Nah, kalau N-nya sudah ketemu 6, maka waktu yang diperlukan adalah, karena tiap 30 menit, berarti kita kalikan 30 menitnya, karena hasilnya dalam jam. Nah, artinya 6 kali 30 diperoleh 180 menit. Nah, ini kita ubah jadi jam. Kalau diubah jam, berarti kita bagi 60. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Sehingga jawabannya yang C. Nah, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, nilai dari bentuk akar berikut adalah, nah di situ bentuk akarnya 1 per 1 plus akar 2 ditambah 1 per akar 2 plus akar 3 ditambah seterusnya, sampai yang terakhir adalah 1 per akar 99 ditambah akar 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi kalau kita misalkan ambil 1 akar ya, misalkan kita ambil 1 akar, yaitu 1 per 1 plus akar 2, seperti ini. Kita rasionalkan, kita kali sekawan. Tujuannya apa? Tujuannya agar di penyebut itu tidak ada akar lagi. Jadi akarnya tidak lagi di bawah pecahan atau di penyebut.
Sekawan dari 1 plus akar 2 adalah 1 min akar 2 atau 1 dikurangi akar 2. Nah, ini tinggal kita kalikan. 1 kali 1, 1 min akar 2 per 1 kali 1, 1 plus kali min akar 2 kali akar 2, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita peroleh 1 min akar 2 per min 1. Kalau dibagi dengan negatif 1, berarti tanda yang di atas akhirnya berubah. Yang awalnya 1 positif jadi min jadi plus akar 2. Inilah hasil dari penyederhanaan yang pertama. Sekarang kalau kita misalkan ambil satu lagi sebelahnya. 1 per akar 2 ditambah akar 3. Kita kalikan sekawan. Akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 dikurangi akar 3. Maka akan kita dapatkan angka yang hampir sama atau caranya yang kita gunakan sama. Berarti akar 2 dikurangi akar 3 per 2 kurangi 3. Sehingga didapatkan akar 2 dikurangi akar 3 per negatif 1. Maka hasilnya akan sama dengan negatif akar 2 ditambah akar 3. Begitupun yang ketiga. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kan kalau kita amati akan membentuk pola. Jadi 1 per 1 plus akar 2 ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah akar 4 ditambah seterusnya sampai yang terakhir akar 99 ditambah akar 100. Nah, akar 1 per 1 plus akar 2-nya bisa kita ganti karena tadi kita punya nilainya, yaitu negatif 1 ditambah akar 2. Nah, ini menggantikan nilai yang pertama, ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 3 juga bisa kita ganti menjadi negatif akar 2 ditambah akar 3. Maka kita bisa memprediksi, melihat polanya. Min plus. Maka untuk yang suku ketiganya berubah menjadi min akar 3 ditambah akar 4. Dan seterusnya sampai suku yang terakhirnya adalah ditambah negatif akar 99 ditambah negatif 100 seperti ini. Nah, kalau kita amati di situ ada nilai yang bisa kita coret, yang bisa kita kurangi langsung. Contoh, 2 dengan min akar 2 habis. 3 dengan min akar 3 juga habis 0. Maka ini seterusnya juga bisa kita kurang-kurangi, bisa kita coret-coret. Sampai yang terakhir yang minus akar 99. Nah, dari sini bisa kita dapatkan hasil sederhananya. Yang tersisa min 1 ditambah akar 100. Maka hasilnya adalah min 1 ditambah akar 110 sama dengan 9. Jawabannya yang D, dadu. Seperti ini penyelesaian yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Dari 2x kuadrat min 4x min 9 sama dengan 0 adalah jawab. Nah, di situ bentuk akarnya adalah 2x kuadrat min 4x min 9 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita gunakan, karena tidak bisa difaktorkan ya. Karena tidak bisa difaktorkan, maka kita menggunakan rumus ABC. Ayo, ada yang ingat rumus ABC seperti apa?
Oke, jadi kalau rumus ABC, kita harus ingat-ingat dulu bentuk umumnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sehingga untuk mencari akar-akarnya, akar 1 dan akar 2, caranya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal terapkan, kita masukkan ke persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, ini kita kotai dulu rumus ABC-nya. Nah, sekarang kita punya akar-akarnya atau persamaannya 2x kuadrat min 4x min 9 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi A-nya atau koefisien x kuadratnya 2. B-nya minus 4 atau koefisien X-nya, C konstanta adalah minus 9. Sehingga kalau sudah kita dapatkan nilai ABC-nya, barulah kita masukkan ke rumusnya. Akar 1 dan 2 sama dengan min B. Min B-nya minus 4 plus minus akar B kuadrat. Min 4 kuadrat dikurangi ya. Dikurangi 4 kali A, 2 kali C minus 9, seperti ini. Dibagi 2A, berarti 2 kali 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. Sehingga diperoleh X1,2 negatif ketemu negatif jadinya plus, berarti ini 4 plus minus akar min 4 kuadrat 16 min 4 kali 2 min 8 atau negatif 8 dikali negatif 9 plus 72 per 4. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 4 plus minus akar 88 per 4. Nah, akar 88 kita sederhanakan sehingga diperoleh 4 plus minus akar 4 kali 22 ya, kelebihan. Nah, 88 itu dari 4 dikali 22. Dibagi 4. Sehingga diperoleh 4 plus minus akar 4, 2 akar 22 bagi 4. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan, nah ini artinya kita bagi tapi bagi sendiri-sendiri. Maksudnya adalah 4 kita bagi dengan 4 plus minus 2 akar 22 kita bagi juga dengan 4. Jadi kalau tanda hubungnya adalah penjumlahan atau pengurangan, maka artinya penyebutnya itu bisa kita pisah seperti ini atau kita bagi dengan masing-masing angka pembilangnya. Sehingga didapatkan 4 bagi 4 itu 1 plus minus 2 bagi 4. Disederhanakan jadi 1 per 2 akar 22-nya tetap. Nah, maka inilah jawabannya. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D, dadu. Nah, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min dalam kurung K plus 4X ditambah 8 sama dengan 0 adalah M dan N. Jika M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 20 dan K merupakan bilangan bulat positif, maka nilai K-nya akan sama dengan berapa?
Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, X kuadrat dikurangi dalam kurung K plus 4X ditambah 8 sama dengan 0, dia punya dua akar, yaitu M dan N. Nah, dari informasi ini, persamaan kuadrat ini, kita bisa dapat nilai ABC-nya. A-nya 1, B-nya adalah negatif K plus 4, C-nya adalah 8. Sedangkan M dan N adalah akar-akarnya. Akar-akarnya adalah M dan N. Nah, kalau kita sudah tuliskan informasi-informasi yang diketahui dari soal nomor 7, sekarang kita akan menggunakan konsep hasil kali dan hasil jumlah akar. Seperti ini. Konsepnya adalah apabila dua akar ditambah, X1 tambah X2 akan menghasilkan min B per A. Apabila kedua akarnya dikali akan menghasilkan C per A. Nah, ini adalah konsep dasar dari hasil kali dan hasil jumlah akar. Nah, ini yang kita akan gunakan. Jadi kita cari dulu nilai dari hasil kali dan hasil jumlah akar dari persamaan kuadrat nomor 7. Kita lanjutkan di sini. Sehingga kalau dua akarnya ditambah, di sini kan akarnya M dan N ya. M plus N sama dengan min B per A. Berarti min B-nya adalah min dalam kurung K plus 4 dibagi A. A-nya 1. Sehingga didapatkan M plus N sama dengan K plus 4. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya adalah apabila dua akarnya kita kali. Kalau dua akarnya kita kali, kita peroleh C per A. C-nya adalah 8, A-nya adalah 1. Maka hasil dari M kali N-nya sama dengan 8. Nah, dua informasi ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai K-nya. Nah, kita tandain dulu dua informasinya. Kemudian, jika M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 20. Nah, berarti kita pakai informasi itu. M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 20. Bentuk M kuadrat tambah N kuadrat ini punya bentuk lain dalam aljabar, yaitu M plus N kuadrat dikurangi 2MN sama dengan 20. M plus N-nya kita punya nilainya, tadi kita dapat K plus 4 kuadrat dikurangi 2MN, berarti 2 kali 8. Hasilnya sama dengan 20. Nah, ini kita uraikan. K plus 4 kuadratnya pakai SCTV atau pakai rumus Pelangi gitu ya. K kuadrat. K kali 4, 4K, 4 kali K, 4K juga, tinggal dijumlah 8K, 4 kuadrat 16. Dikurangi 2 kali 8, 16, sama dengan 20. Nah, 20-nya kita pindahkan ruas juga sekalian, berarti minus 20 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 16 dikurangi 16 habis, jadi bisa kita langsung coret. Kita coret, kita coret. Sehingga persamaan kuadrat yang kita punya adalah K kuadrat plus 8K minus 20 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Maka didapat K plus 10 dikali K min 2. Nah, sehingga nilai K-nya kita bisa dapat. K-nya sama dengan min 10 atau K sama dengan 2.
Karena K di soal diminta adalah bilangan bulat positif. Artinya yang kita ambil adalah K sama dengan 2. Nah, ini yang kita ambil. Maka jawabannya yang C. Seperti itu penyelesaian untuk soal nomor 7. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Jika diketahui akar-akar dari persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah min 5 dan min 7, maka nilai dari c min b min 3 sama dengan titik, titik, titik. Nah, berarti untuk soal nomor 8, kita bisa langsung diketahui akar-akarnya. Jadi diketahui akar pertama min 5 dan akar kedua adalah minus 7. Nah, ini bisa kita cari bentuk persamaannya dengan menggunakan konsep x plus x1 dikalikan x plus x2. Oke. Nah, ini minus ya, maaf. Nah, seperti ini. X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Nah, ini rumusnya jika diketahui dua akarnya. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari persamaan kuadrat jika diketahui akarnya. Sehingga tinggal kita masukkan. Berarti X minus minus 5 dikali X minus minus 7, maka diperoleh X plus 5 dikali X plus 7. Nah, ini tinggal kita kali. X kali X. X kuadrat. X kali 7 plus 7X. 5 kali X plus 5X. 5 kali 7 plus 35 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat plus 35X plus 12. Oke. Plus 12x plus 35 sama dengan 0. Sehingga inilah kita dapatkan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, maka didapatkan B-nya 12 dan C-nya 35. Sehingga dari sini bisa kita cari yang ditanyakan. C min B min 3. Sama dengan C-nya 35 min B-nya 12 min 3. Maka hasilnya akan sama dengan 20. Sehingga jawabannya yang D. Dadu. Oke, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 8. Nah, ini Mbak tandain dulu. Ini adalah rumusan yang kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat jika diketahui akarnya. Seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0, memiliki akar-akar yaitu x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 1 per x1 dan 1 per x2 adalah titik, titik, titik. Berarti di sini kita menggunakan hasil kali dan hasil jumlah akar. Nah, seperti di nomor sebelumnya. Jadi persamaannya x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Kemudian kita cari hasil jumlah dan hasil kali akarnya. Karena kan x kuadrat artinya punya dua akar, x1 dan x2. Maka yang pertama, x1 ditambah x2 nilainya akan sama dengan min B per A. Berarti B koefisien X-nya 1,
A-nya koefisien X kuadrat juga 1, sehingga didapatkan X1 plus X2-nya min 1. Yang kedua, apabila dua akarnya dikali, X1 kali X2, hasilnya adalah C per A. C-nya min 12, A-nya 1, sehingga didapatkan X1 kali X2 adalah min 12. Nah, dua informasi ini yang akan kita gunakan untuk menemukan persamaan kuadrat yang baru. Berarti akar-akar yang barunya berbentuk 1 per. Maka kita cari saat akar barunya dijumlah 1 per X1 ditambah 1 per X2 akan sama dengan, maka kalau penyebutnya berbeda, kita jadikan 1, X1 kali X2 bagi X1, X2 kali 1 X2, ditambah X1 kali X2 bagi X2, sisa X1 dikali 1 X1. Sehingga ini kalau kita balik, kalau penjumlahan kan boleh 1 tambah 2 akan sama dengan 2 tambah 1, berarti ini kita balik. X1 plus X2 per X1 kali X2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita masukkan nilainya X1 plus X2 tadi diketahui min 1. Berarti ini min 1 per X1 kali X2-nya 12. Ya, min ya. Min juga, min 12. Seperti ini. Sehingga 1 per X1 ditambah 1 per X2-nya diperoleh min bagi min plus 1 per 12. Positif 1 per 12. Kalau sudah kita cari dari penjumlahan, sekarang kita lanjut dari yang perkalian. Nah, maka diperoleh X1 kali X2, terus yang atas 1 kali 1, 1. X1 kali X2 sendiri tadi hasilnya negatif 12. Berarti 1 per negatif 12 atau sama dengan negatif 1 per 12. Sehingga bisa kita cari persamaan kuadrat baru atau disingkat PKB. Yaitu rumus dari persamaan kuadrat baru, X kuadrat dikurangi X1 plus X2 yang baru ditambah X1 kali X2 yang baru sama dengan 0. Ini adalah rumus dari PKB umum atau persamaan kuadrat baru secara umum. Tinggal kita masukkan X kuadrat minus atau dikurangi X1 X2 yang baru berbentuk pecahan. 1 per X1 ditambah 1 per X2, X ditambah 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi 1 per 12X ditambah negatif 1 per 12 sama dengan 0. Sehingga tinggal kita sederhanakan. X kuadrat min 1 per 12X plus ketemu min jadi min 1 per 12 sama dengan 0. Nah, supaya tidak berbentuk pecahan, ini ke semua ruasnya kita kali dengan 12. Maka diperoleh 12X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang D, dadu. Nah, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 9. Nah, ini Mbak tandain dulu ya. Persamaan kuadrat baru ini adalah rumusan umumnya. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang X dan lebar X plus 7 cm. Jika diagonal persegi panjang tersebut adalah X plus 9, maka nilai X-nya berapa? Oke, berarti kita tulis dulu yang diketahui untuk nomor 10.
panjangnya adalah X cm. Lebar X plus 7 dan diagonalnya adalah X plus 9. Yang kita gunakan di sini adalah rumus Pitagoras karena ada panjang dan lebar. Jadi kalau kita ilustrasikan, ada suatu persegi panjang, nah ini persegi panjangnya, ada panjang dan lebar, kemudian ada diagonal. Nah, untuk persegi panjang, semua sudut-sudutnya itu bernilai 90 seperti ini. Artinya akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, makanya kalau membentuk segitiga siku-siku, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di rumus Pitagoras adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang menjadi A di sini boleh panjang, boleh lebar ya. Jadi A sama B-nya itu antara panjang dan lebar boleh terbalik-balik. Misalkan A-nya panjang, berarti X kuadrat ditambah lebarnya X plus 7 kuadrat sama dengan diagonalnya X plus 9 kuadrat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat plus 14X plus 49 sama dengan X kuadrat plus 18X plus 81. Nah, kita sederhanakan. Maka diperoleh 2X kuadrat plus 14X plus 49 sama dengan X kuadrat plus 18X plus 81. Kemudian kita jadikan satu ruas, jadi X kuadrat plus 18X plus 81 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh 2X kuadrat, maka akan dikurangi dengan X kuadrat, ditambah 14X dikurangi 18X, ditambah 49 dikurangi 81 sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasilnya X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 32. Tinggal kita faktorkan. Hingga diperoleh X plus 4 dikali X min 8 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan positif 8. Nah, kalau kita lihat X tadi kan panjang. Panjang tidak mungkin negatif, ukuran panjang itu tidak mungkin negatif. Jadi karena panjang tidak mungkin negatif, maka nilai X yang kita ambil adalah yang 8. Sehingga jawabannya yang C, cacat. Seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 10. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Jika diketahui fx sama dengan 5x kuadrat min x min 5, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, artinya kalau kita lihat di situ kan angkanya 1, 2, terus ada min 1, 3, dan 4. Nah, kita coba masukkan semua nilai X yang ada di opsi. Jadi saat saat F1 itu artinya X-nya kita ganti 1. Nah, kita mulai dari yang paling kecil yaitu min 1. Jadi kita akan urut. X-nya diganti negatif 1. Berarti akan sama dengan 5 min 1 kuadrat dikurangi min 1 seperti ini dikurangi 5. Sehingga didapatkan hasilnya 1. Kemudian X-nya kita ganti 1, berarti 5 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 5, sehingga hasilnya ketemu negatif 1. Saat X-nya diganti 2, maka kita akan peroleh 5 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 5. Maka hasilnya akan sama dengan
13. Saat X-nya kita ganti 3 atau F3, maka kita peroleh 5 dikali 3 kuadrat, dikurangi 3 dikurangi 5, hasilnya akan sama dengan 37. Nah, yang terakhir, saat X-nya diganti 4 atau F4, maka nilainya akan menjadi 5 dikali 4 kuadrat, dikurangi 4 dikurangi 5, hasilnya akan sama dengan 71. Nah, dari nilai-nilai ini tinggal kita cek setiap opsinya. Manakah yang benar? Untuk yang A, F1 lebih besar dari F2. Apakah ini benar? Kita cek. F1 nilainya negatif 1. Lebih dari F2, 13. Salah ya. Karena harusnya negatif 1 lebih kecil. Yang B, F1 sama dengan F negatif 1. F1-nya 1, F negatif 1-nya, kebalik ya, F1-nya yang negatif 1, F negatif 1-nya justru yang 1. Nah, negatif 1 dengan 1 kan tidak sama. Maka ini juga salah. Sekarang yang C, F1 apakah lebih besar dari F negatif 1? Nah, kita cek F1-nya negatif 1, F negatif 1 nilainya 1. Nah, negatif 1 lebih besar dari 1. Ini juga salah, karena negatif itu lebih kecil dari yang positif. Sehingga jawaban yang sesuai adalah D. Nah, ini kita akan buktikan. F3 kurang dari F4. Apakah benar? Kita cek. F3, 37, kurang dari F4, 71. Nah, kalau kita lihat benar ya. 34 lebih kecil daripada 71. Sehingga ini benar. Maka jawabannya yang D, dadu. Oke, seperti ini penyelesaian untuk nomor 11. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Titik puncak dari Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 7. Nah, ini perlu kita ingat-ingat kembali tentang titik puncak. Dari persamaan kuadrat umum, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi titik puncak dari persamaan ini adalah XP, X puncak, Y puncak. Nah, perlu kita ingat, untuk mencari X puncaknya adalah min B per 2A, dan untuk mencari Y puncaknya, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sekarang kita tinggal terapkan ke soal nomor 12. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 7. Maka kita cari dulu yang pertama X puncaknya. Berarti min B. Min B-nya min 5 per 2A. 2 kali 1. Ya, maaf ya. Min kali min positif. 5 per 2 kali 1, 2. Sekarang kita cari Y puncaknya. Kalau sudah ketemu X puncak, Y puncak. Negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi Y puncaknya negatif B kuadrat min 5 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 7 per 4A. 4 kali 1. Sehingga didapatkan Y puncaknya min 25 dikurangi 28 per 4. Sehingga didapatkan min 3 per 4. Maka Y puncaknya sama dengan 3 per 4. Sehingga koordinat X puncak, Y puncaknya akan sama dengan 5 per 2,
3/4. Maka jawabannya yang B, beta. Nah, seperti ini penyelesaian untuk nomor 12. Nah, di sini Mbak tandain dulu rumusannya ya. Jadi ini adalah rumusan atau cara untuk mencari titik puncak dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di min 1,3 dan melalui titik 1,11. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep untuk mencari fungsi kuadrat jika titik puncak dan satu titik lain diketahui. Nah, ini adalah konsep umumnya atau rumus umumnya, yaitu Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Sekarang yang kita lakukan adalah mensubstitusikan titik puncak min 1,3 ke persamaan 1. Jadi di sini substitusi min 1,3 ke persamaan 1. Nah, kita harus ingat bahwa min 1 itu adalah X puncak, 3-nya Y puncak. Maka menjadi Y sama dengan A X plus 1 kuadrat plus 3. Nah, ini kita labeli persamaan 2. Kemudian kita substitusi 1,11 ke persamaan 2. Jadi ini kita substitusikannya 1/1. Maka diperoleh 11 sama dengan A 1 plus 1 kuadrat plus 3. Jadi titik lain ini adalah koordinatnya X, Y. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh 11 sama dengan A 2 kuadrat plus 3. Maka 11 kurangi 3 sama dengan 4A. 8 sama dengan 4A. Sehingga diperoleh A-nya 2. Kalau A-nya sudah dapat, barulah kita bisa substitusikan. Ke persamaan 2. Sehingga kita dapatkan secara utuh persamaan Y-nya. Berarti Y sama dengan 2 dalam kurung X plus 1 kuadrat plus 3. Y sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 1 plus 3. Oke, sebentar ya. Ya, sebentar ya, tiba-tiba keluar. Kita akan lanjutkan. Oke. Aman? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai, boleh sambil kalian minum, kalau mau minum dulu, sambil. Nah, kita lanjutkan. Oke. Sehingga didapatkan Y sama dengan, berubah jadi merah. Oke. 2X kuadrat. Jadi 2-nya kita kali ke dalam kurung, plus 4X plus 2 plus 3. Maka didapatkan Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 5. Sehingga jawabannya yang B.
Oke, seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 13. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Suatu taman edulab berbentuk persegi panjang dengan luas 280 meter persegi. Selisih antara ukuran panjang dan lebar taman tersebut adalah 6 meter. Jika di sekeliling taman dibangun jalan dengan lebar 4 meter, maka luas jalan tersebut adalah, berarti yang pertama kita ketahui adalah selisihnya, jadi selisih panjang dan lebar sama dengan 6. Nah, ini kita ubah dalam bentuk P, berarti P sama dengan 6 tambah lebar. Kemudian kita diketahui juga luasnya, luas dari persegi panjang, 280 meter persegi. Nah, luas persegi panjang sendiri adalah panjang kali lebar. Panjangnya sudah kita misalkan, sudah kita ganti bentuk menjadi 6 plus L seperti ini. Dikali L sama dengan 280, sehingga didapatkan L-nya kita kali ke dalam kurung. L kali 6, L kali L, berarti 6L ditambah L kuadrat sama dengan 280. 280-nya pindah ruas. Nah, ini sambil kita rapikan, berarti L kuadrat ditambah 6L dikurangi 280 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi L plus 20 dikali L min 14 sama dengan 0. Sehingga didapatkan L-nya minus 20 atau L-nya 14. Nah, lebar kan tidak mungkin negatif, maka yang kita ambil adalah yang 14. Di lebar tidak mungkin negatif. Maka yang kita ambil adalah L sama dengan 14. Kalau sudah ketemu lebarnya, kita bisa dapat panjang. P sama dengan 6 plus L, berarti 6 plus 14 yaitu 20. Nah, lebar jalannya diketahui 4 meter, berarti ini lebar jalan. Maka bisa kita cari luas jalannya, maka luas jalan sama dengan, jadi 14 ditambah 4 dikali 20 ditambah 4 dikurangi dengan luas tamannya. Sehingga diperoleh 18 kali 24 dikurangi 280. 432 dikurangi 280 sehingga hasil akhirnya adalah 152 cm persegi. Sehingga jawabannya yang C, Caca. Seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 14. Oke, kita sampai di soal terakhir. Nah, jika suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai nilai minimum min 2 untuk x sama dengan 3 dan nilai fungsi 16 untuk x sama dengan 0. Maka nilai dari a plus b plus c kuadrat dikurangi a plus b plus c, maka hasilnya akan sama dengan berapa? Oke, berarti untuk nomor 15, kita tahu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Lalu saat x-nya 3, berarti x-nya 3, nilainya min 2, berarti itu y-nya. Seperti ini. Maka kita substitusikan ke fungsinya. Berarti min 2 sama dengan x-nya diganti 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat A ditambah 3B tambah C. Sehingga didapatkan min 2 sama dengan 9A plus 3B plus C. Nah, untuk titik yang kedua, 0,16. Dengan cara yang sama, kita masukkan ke fungsinya. Berarti 16 sama dengan
0, X-nya diganti 0, 0 tambah 0, berarti ketemunya C. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bentuk umum fungsinya. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 16. Nah, sekarang tujuan kita atau misi kita mencari nilai A dan B-nya. Nah, kita punya nilai minimum. Nilai minimum ini kan bisa berarti puncak. Tapi puncaknya puncak yang senyum seperti ini. Kalau grafiknya senyum ini, maka nilai minimum itu artinya nilai puncak. Ini kita bisa bilang nilai minimum. Sehingga bisa kita gambarkan ya di sini atau bisa kita masukkan, kita substitusikan. Maka bisa kita artikan XP atau X puncaknya itu 3. Nah, kita masukkan ke rumus puncak. Tadi kalau mencari X puncak sama dengan min B per 2A. Nilainya sama dengan 3. Maka didapatkan 2A kita kali silang dengan 3. Sehingga akan diperoleh min B sama dengan 6A. Berarti B-nya sendiri negatif 6A. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang yang kita lakukan adalah mensubstitusi B sama dengan min 6A ini ke Fx. Ke Fx-nya. Jadi ini kita substitusi. Nah, sehingga diperoleh, jadi kita substitusikan ke persamaan yang ada min 2-nya ini. Jadi min 2 sama dengan 9A plus 3B plus C. B-nya bisa kita ganti min 6A. Berarti 9A plus 3B-nya min 6A plus C sama dengan min 2. Maka akan kita peroleh 9A min 18A plus C sama dengan min 2, berarti min 9A plus C sama dengan min 2. Nah, C-nya sendiri sudah diketahui, 16, kita masukkan. Berarti min 9A plus 16 sama dengan min 2, maka didapatkan A-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Kok bisa Mbak A-nya bisa ketemu 2? Nah, di sini plus 16-nya, jadi langkah pertama plus 16-nya itu kita pindahkan ruas dulu. Maka akan didapatkan min 9A sama dengan min 2 min 16. Berarti min 9A sama dengan min 18, A-nya. Berarti min 18 per min 9. Maka didapatlah A sama dengan 2. A-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu, berarti kita bisa cari B. Berarti B sama dengan min 6A. Berarti min 6 kali 2, min 12. Sehingga bisa kita peroleh A plus B plus C kuadrat dikurangi A plus B plus C akan sama dengan 2 kurangi 12 plus 16 kuadrat dikurangi 2 min 12 plus 16, maka didapatkan 6 kuadrat dikurangi 6. 36 dikurangi 6 sama dengan 30, sehingga jawabannya yang C. Nah, demikian pembahasan untuk TU reguler 2 matematika. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dan semangat terus. Oke, kalau gitu sampai sini pembahasannya. Mbak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.